Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutin lagi ya tentang bagaimana sikap kita kalau kita mendapati diri kita uh, mengikuti kajian keilmuan keagamaan atau keislaman, tapi ternyata ustazahnya, alim ulamanya dia adalah Wahabi, Khawarij, Takfiri. Ya, mari kita lanjutkan. Pertama, kalau kayak gitu simpelnya tinggalkan. Karena pertama memang tidak cocok untuk Indonesia. Yang kedua, sanad keilmuannya diragukan. Ya, sanad keilmuannya diragukan. Kenapa diragukan? Karena biasanya mereka mengkaji kitab itu sanadnya nggak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sanadnya kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan ajaran Wahabi itu sendiri. Nah, kalau sudah begitu lebih baik tinggalkan. Kenapa? Nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan dan nggak sesuai juga dengan kondisi antropologi dan psikososial masyarakat di Indonesia. Nggak sesuai. Itu aja. Nggak sesuai dengan antropologi dari masyarakat Indonesia. Jadi mau nggak mau Islam itu bergerak dan berakulturasi dengan budaya setempat. Ya, tidak melulu dengan kita berislam itu harus berarab ya, berbudaya Arab. Nggak perlu seperti itu. Jangan ya. Jangan juga kalau udah dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kenapa Pak? Nggak dicontohkan Nabi Muhammad loh. Percaya sama saya, zaman sekarang ini mayoritas dari amaliyah kita tuh adalah bid'ah loh. Nuntut ilmu itu bid'ah sebenarnya. Azan pakai pengeras suara itu bid'ah sebenarnya. Tapi kita lakuin, kenapa? Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah menambah sesuatu, menambah amaliyah yang memang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dan sahabat. Tapi itu adalah menambah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Itu counterpartnya adalah bid'ah dolalah, nambah tapi ngasal, tapi malah jadi jelek, asal nambahin gitu loh. Nah, hampir mayoritas dari amalia sekarang ini adalah bid'ah loh. Bid'ah apa? Bid'ah dolalah. Contoh, sarungan ini bid'ah sebenarnya, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Maaf tadi. Kalau dolalah tuh bid'ah tapi ngasal. Contoh misal ya, menggunakan kalimat thayyibah untuk praktek-praktek perdukunan. Itu udah salah. Menggunakan kalimat-kalimat lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat suci untuk praktek perdukunan, itu udah bid'ah dolalah, itu nggak boleh. Atau menambah-nambah gerakan sholat, itu udah bid'ah dolalah, nggak boleh itu ya. Atau sholat pakai bahasa Indonesia, itu bid'ah dolalah, nggak boleh sama sekali. Jadi bedakan mana bid'ah hasanah, mana bid'ah dolalah. Itu yang harus tahu. Kita sholat telanjang bulat, ya jelas bid'ah dolalah, itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh itu ya. Jadi saudara, kalau sudah begitu tinggalkan. Kalau sudah begitu tinggalin. Kalau udah kayak gitu tinggalin, cari yang lain. Cari yang tidak dikit-dikit mengharamkan, cari yang tidak dikit-dikit mengkafirkan, cari yang tidak dikit-dikit membid'ahkan, cari yang dikit-dikit gak menyumpahin orang masuk neraka dan sebagainya. Banyak kok
Di NU, di Muhammadiyah banyak yang, terutama di NU di Muhammadiyah banyak yang seperti itu. Ikutilah mereka yang benar-benar ikutilah para alim ulama yang benar-benar ya sanad dan nasab keilmuannya itu bersambung kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai kitab yang dipelajari. Contoh, kita belajar kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu sanadnya ada. Kalau kita telusuri sanadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita belajar kitab Risalah Tauhid karya Syekh Muhammad Abduh, itu sanadnya ada. Nah, yang mengkajinya itu juga sanadnya harus bersambung kepada Mbah Hashim, kepada Syekh Abduh gitu. Kenapa sih bersambung pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, jadi kalau udah mendapati udah alim ulamanya wahableh kayak gitu, tinggalin, nggak usah neko-neko ya. Hadza min fadli rabbi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.